Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Utami Putri. NIM 20233023. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang manajemen retribusi daerah. Retribusi sendiri berasal dari kata retributio dalam bahasa Latin yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Pengertian retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Ciri-ciri retribusi daerah yang pertama ada retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis. Yang ketiga, terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat, retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang digunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. Yang kelima, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen Keuangan RI 2004 nomor 60, kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan tentu mendapat perhatian serius bagi daerah. Disebabkan karena secara teoritis, terutama untuk kabupaten atau kota retribusi, seharusnya dapat mempunyai peranan atau kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada beda pajak dengan retribusi. Yang pertama, membayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung. Sedangkan ketika kita membayar retribusi, penerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi diterima secara langsung. Pada saat retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku sistem self-assessment, official assessment, dan withholding. Selanjutnya, objek pajak bukan merupakan objek retribusi. Retribusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada retribusi daerah jasa umum, retribusi daerah jasa usaha, dan retribusi daerah perizinan tertentu. Yang pertama ada retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ada jenis-jenis dari retribusi jasa umum. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Kemudian ada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Kemudian ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kemudian ada retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyadarkan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Selanjutnya ada retribusi jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berikut ada jenis-jenis dari jasa retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua ada retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga ada retribusi tempat pelelangan. Yang keempat ada retribusi terminal. Yang kelima ada retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam ada retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Yang ketujuh ada retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan ada retribusi pelayanan pelabuhan. Yang kesembilan ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang kesepuluh ada retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir ada retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya ada retribusi perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ada jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu. Yang pertama ada perizinan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, serta retribusi izin usaha perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria-kriteria pungutan daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Selanjutnya ada pajak daerah. Berikut adalah beberapa dari undang-undang pajak daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis-jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah yang pertama ada pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, bea materai, cukai, bea impor, serta ekspor. Selanjutnya ada pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat adalah yang pertama ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak penjualan atas barang mewah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak migas, pajak ekspor, dan pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contohnya adalah yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak hiburan, pajak hotel, dan bea balik nama. Pajak menurut subjek pajak. Pertama ada pajak perseorangan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak itu sendiri. Misalnya pajak penghasilan atau PPh. Pajak badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi, contohnya pajak atas laba perusahaan. Sedangkan pajak menurut asalnya,
Yang pertama ada pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap wajib pajak setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Yang kedua ada pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Jenis-jenis pajak sendiri ada dua. Yang pertama ada pajak provinsi. Jenis pajak provinsi yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota ada yang pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.